Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sehat dan berkah semua. Ya, kita ada masalah ya, masih ada masalah dengan komputernya, kompetitor. Oke, gak apa. Saya akan mencoba untuk membahas hal yang sangat menarik ini. Tadi Pak Heru mengatakan bahwa kita menghadapi kenaikan anggaran kesehatan yang cukup besar, dalam 5%, ya, dalam 5%. Nah, ini yang menarik. Jadi pagi ini saya akan mengajak bagi semua yang sangat semangat nih, yang datang hari ini pagi ini kelompok yang berani melawan atau menghindari godaan dari Partai Bungaten dan Akik. Ya. Jadi masih kita di sini ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Oke. Nah, saya akan mulai dari pernyataan ya, di mana tahun 2014. Ya, ini yang data yang ada di slide semua ya. Jadi ya. Jadi data menunjukkan bahwa ketika bicara mengenai BPJS ya, itu kita akan melihat bahwa di tahun 2014 itu memang pengeluaran yang terjadi itu lebih anggaran antara sekitar 3 sampai 5 triliun. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Ketika bicara mengenai anggaran yang lewat tadi ya, ini siapa yang mendapat tadi? Paham ya? Jadi jangan-jangan yang mendapat itu bukan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, ini yang kita cermati ketika ada overshot tadi, itu pertanyaan kunci yang sangat terkait dengan pemerataan, dan ini sangat terkait dengan revolusi mental di bidang kesehatan dan juga dengan proses yang harus kita lakukan. Nah, dari kenaikan yang sekitar 5% tadi, itu pertanyaan yang penting, nanti dipakai untuk apa? Memang sekarang trennya itu supaya menaikkan PBI, dana PBI dan KPBN. Ya. Saya mau tanya, Anda setuju nggak menaikkan PBI? Setuju tapi nggak cukup itu, Bro. No? Setuju tapi nggak cukup itu, Bro. Iya. Tapi Anda pernah nggak melihat data bahwa sebenarnya pengguna PBI, kalau PBI itu 100 miliar ya misalnya uangnya, yang PBI ya, sudah PBI itu yang mengguna sampai 100 miliar ya? Tidak. Jadi ada yang disebut sebagai semacam dana sisa. Ya, nah kita jangan mengenai revolusi mental, kita jangan mengenai apa yang disebut sebagai nawacita yang nomor 3 pengembangnya. Itu pembangunan dari pikiran. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik ketika bicara mengenai dana sisa itu provinsi mana yang sisa? Yang dana PBI tidak bisa diserap. Bukan Jogja, jelas. Bukan Jawa Tengah. Jawa Tengah meleset kan? Jawa Tengah dan ini itu banyak sekali, ratusan miliar benar. Data terakhir berlebih, kita sudah dari buangin dari distrik itu sangat tinggi. Rumah sektor ini berapa per bulannya? 50 miliar ya, per bulan ya. Padahal di ATT ya, itu hanya sekitar 30 miliar sebulan. Seluruh ATT. Ya. Nah, ini yang menarik. Jadi penelitian kami, saya tadi masih ada masalah ya. Itu menunjukkan bahwa di NTT di 2 kabupaten itu terdapat dana sisa yang cukup besar. Nah, ini mau dilihat bahwa di daerah-daerah yang sulit tadi itu dana sisanya itu masih ada. Mengapa? Ya, sekarang karena tadi masalah pembayaran untuk spesialis tadi ya, itu berbasis pada klaim INA CBG. Di mana klaim itu tentunya semakin daerah itu banyak rumah sakit, semakin banyak fasilitas kesehatannya, semakin banyak teknologinya, kelas B semakin banyak, itu akan dapat paling banyak. Jadi kalau Jawa Tengah paling banyak dapatnya itu juga juga banyak sekali. Nah, siap tadi kembali tadi, uang yang 5% naik tadi, itu mau dipakai untuk apa? Nah, saran kami, ini pertama bahwa untuk BPJS ya, saya akan singkat saja Pak, kita berdiskusi ya. Singkat saja bahwa untuk BPJS itu jangan sampai terjadi
dana dari NTT yang sisa dipakai untuk Jawa Tengah dan DIY. Paham kan? Karena ini berarti ada subsidi atau gotong royong yang terbalik. Karena yang pakai di Jawa Tengah dan DIY itu kelas menengah ke atas, yang paling dalam kutip ya rugi dalam konteks BPJS itu adalah kelompok non PBI yang mandiri. Paham ya? Yang membayar antara 25.000 sampai 59.500, karena mereka lah kelompok yang datang dalam keadaan yang sakit atau yang punya risiko sakit yang tinggi. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, nah ini dalam waktu pendek, karena dalam undang-undang itu ada yang disebut sebagai dana kompensasi oleh BPJS, yang punya itu wajib. Nah, hukum wajib ini menunjukkan bahwa BPJS itu harus memberikan kompensasi untuk daerah-daerah yang kekurangan vaskes, kekurangan SDM. Nah ini, tapi yang menarik apa nih? Dana kompensasi itu harus diusulkan oleh dinas spesialis tempat dengan ini. Ada satu kalimat dalam undang-undang dan Permenkesnya atas inisiatif asosiasi fasilitas kesehatan. Jadi ASADA itu harus menginisiasi untuk ini. Ya. Paham ya? Ada di Permenkesnya, ada di undang-undangnya. Jadi ketika kita jalan revolusi mental dan nawacita tadi, jangan sampai ASADA di halaman kami sebagai pengamat dan juga sebagai penasihat di ASADA hanya nulis di di sini ya, tapi tidak ada actionnya. Jadi saya berharap pulang dari sini nanti 2 minggu lagi kita bikin workshop dana kompensasi di Jakarta, kita undang DPR, undang BPJS dan tunjukkan data bahwa terjadi kekurangan SDM di NTT, di Papua, di mana-mana yang daerah yang sulit, sehingga tidak bisa ngeklaim dikasih biji dan tidak bisa meningkatkan FKTP itu sebagai satu sumber yang rehabilitasi yang cukup. Jadi ini ya. Nah. Dan terakhir, yang ketiga, untuk Kemenkes sendiri. Ya. Ini juga mohon ASADA juga menekan Kemenkes. Ini sekarang sedang Kemenkes sedang memutar nanti bagaimana 5% itu mau diisi. Ya. Tanggal 15 itu di Bandung ada pertemuan Biro Perencanaan Kemenkes. Ya. Jadi kita harus lobby betul. Ya, kalau ASADA. Mohon supaya dana 5% itu sebagian dipakai untuk investasi rumah sakit dan SDM di daerah yang terpencil atau yang sulit, khususnya yang daerah-daerah yang fiskal kapasitinya atau kemampuan ekonomi itu rendah. Ya. Misalnya di NTT jelas, ya. Di Gorontalo dia, saya kira di Sulbar dia, jadi Nias juga dia. Kalau Riau saya nggak perlu ya, Riau APBD nggak bisa ya, itu pakai sendiri juga ya di stok ya. Nah, ini bisa nggak Pak Ibu ya? Jadi setelah pertemuan ini kita menggunakan nawacita yang ketiga nomor tadi ya, bahwa kita membangun mulai dari pikiran. Ya. Jadi dana 5% itu kalau hanya dinaikkan untuk PBI tanpa ada investasi, tambah rumah sakit, tambah puskesmas, tambah SDM di daerah-daerah yang sulit, itu uang akan masuk lagi ke Jawa. Jadi akan ke tengah lagi, bukan dari pikiran. Oke, nah jadi 3 hal ini saya kira penting untuk BPJS 2, untuk Kemenkes 1, ya, dan ASADA itu akan menjadi semacam provokator dan itu dilindungi undang-undang, karena dalam undang-undang dan Kemenkesnya itu diinisiasi juga oleh asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Jadi jangan ragu, mari kita menerapkan revolusi mental pelayanan kesehatan. Dan juga kita menerapkan apa yang disebut membangun dari pikiran. Dan itulah ASADA akan menjadi ASADA yang hebat, bukan ASADA yang loyal. Sekian dan terima kasih.